Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Oke, nah kalian masih di rumah aja nggak? Atau ada yang udah bosen, pengen main, pengen ke pantai, pengen ke mall, ya kan? Pengen ke Grand Batam, ke BCS, ke Mega Mall. Nah, atau aduh pengen sekolah. Atau ada yang aku pengen sekolah minggu. Weh, di Menhop. Oke, nah ayo semuanya, hari ini kita mau sembah Tuhan dulu, kita memuji Tuhan dulu. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Ikutin kakak berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Kami mau ibadah sekolah minggu. Tolong kami supaya kami jadi anak yang taat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, nah, kakak sekarang nggak rame-rame. Kalau biasa kan rame-rame kan, sekarang cuma kakak sendiri. Tapi kita mau tetap sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Oke, nah ayo semuanya ikut nyanyi ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, tetap bersuka cita, tetap bersemangat karena aku, Kak Geri, anak raja. Dan kamu juga, kamu tuh anak raja, anak Tuhan kita, Yesus Kristus yang hebat. Oke, nah sekarang kita mau siapin hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Tapi sebelumnya, yuk kita mau sembah Tuhan dulu sekali aja. Kita mau benar-benar siapin hati kita untuk Tuhan. Oke? Jadi jangan lihat kiri kanan lagi, jangan main-main lagi, jangan sambil makan, ya kan? Yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau sembah Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk adik-adik sembah Tuhan yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku mau cinta
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali kita mau katakan, ku mau cinta Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk teman-teman semua, adik-adik semua itu. Ku mau cinta Yesus selamanya, Kau baik Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Yuk adik-adik bilang terima kasih Tuhan. Bilang haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi Engkau punya rencana yang besar banget lewat hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Maafin kami kalau kami masih nakal Tuhan, kalau kami masih gak dengar-dengaran sama orang tua. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan, biar kami jadi anak yang duduk manis. Kami jadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ada yang gak balas shalom? Bilang dong, shalom. Nah, shalom. Oke. Nah, hari ini
kakak mau cerita sesuatu, ya kan? Nah, kemarin hari Kamis yang lalu, bukan Kamis yang kemarin, Kamis yang lalunya lagi, kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul. Tuhan Yesus naik kemana? Ayo, ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus naik ke? Ya, betul. Tuhan Yesus naik ke surga. Oke, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan bilang gini, aku naik ke surga untuk siapin tempat buat kamu, buat Kak Geri, buat adik-adik semuanya yang di rumah, yang lagi nonton YouTube ini, yang percaya sama Yesus. Jadi Tuhan lagi siapin tempat buat kita. Wih, keren banget. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Angkat tangannya dulu. Ada yang nggak angkat tangan, berarti nggak mau masuk surga. Angkat tangannya. Oke. Nah, Tuhan lagi siapin tempat buat kita. Oke. Kemudian, ya kan, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, tahu nggak dia bilang apa? Aku akan mengirimkan penolong bagimu. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu disuruh berkumpul di satu tempat. Ya kan? Berkumpul di satu tempat. Tuhan bilang gini, aku akan menjanjikan kepadamu seorang penghibur, seorang penolong. Tahu nggak siapa? Superman? Spiderman? Atau Batman? Atau Upin Ipin? Bukan. Jawabannya adalah Roh Kudus. Tuhan mau kirim Roh Kudus. Nah, akhirnya pada hari ke-10, yuk coba kita hitung yuk. Kamis kan udah tuh Yesus naik ke surga kan. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini Roh Kudus turun loh buat setiap kita. Wow, keren banget. Nah, kalau kita baca ceritanya, ada yang udah bisa baca di Kisah Para Rasul, itu keren banget. Jadi waktu itu ya, murid-murid Tuhan Yesus lagi ngumpul. Semua lagi ngumpul, mereka ngumpul di satu tempat yang namanya loteng atas. Jadi ada di bawah atau di atas? Iya, ada di atas. Dia ada di atas. Tahu nggak mereka ngumpul ngapain? Mereka ngumpul nggak ngomongin yang lain. Mereka ngumpul bukan main Mobile Legend. Mereka ngumpul bukannya main game. Mereka ngumpul bukannya gangguin temen. Mereka ngumpul, mereka lagi memuji dan menyembah Tuhan. Oh, Yesus baik. Gitu. Waktu mereka lagi memuji nyembah Tuhan, tiba-tiba Alkitab bilang kayak gini, terdengar suatu bunyi tiupan yang keras. Dar! Gimana bunyi coba? Bunyinya tiupannya keras, seperti angin yang kencang banget. Waktu mereka lagi nyembah Tuhan tuh. Nah, terus tiba-tiba, tahu nggak? Orang-orang kan kelihatan tuh kan dari bawah kan, dari jendela di bawah. Kan mereka di loteng atas. Orang-orang tiba-tiba mereka ngelihat murid-murid Yesus yang ada di loteng atas, yang lagi nyembah Tuhan itu berapa hari tadi? 10 hari. Tiba-tiba di atas kepala mereka ada lidah-lidah api. Wih, bisa bayangin nggak? Tiba-tiba lagi nyembah, apa ini? Ada lidah api, ada seperti cahaya di atas kepala mereka. Itu namanya kejadian yang luar biasa. Katakan luar biasa. Mantap, luar biasa. Nah, itu namanya peristiwa Pentakosta. Peristiwa apa namanya? Ayo semuanya aja yuk. Pentakosta. Itu Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang keren banget. Dan tahu nggak teman-teman semua, adik-adik semuanya, waktu Roh Kudus itu turun, mereka semua tiba-tiba bisa ngomong bahasa lain. Bisa ngomong bahasa lain. Itu keren banget. Dan tiba-tiba ada orang lain bilang, loh, dia kok bisa ngomong bahasa saya? Saya ngerti dia ngomong apa. Nah, itu
Itu kejadian Pentakosta yang pertama di loteng atas di Yerusalem. Keren banget pokoknya. Nah, waktu udah turun Roh Kudus, orang-orang kumpul ya kan. Ada yang bilang kayak gini, jangan-jangan mereka tuh mabok tuh, lagi nggak jelas itu, lagi mabuk nggak jelas. Kalau kebanyakan minum ya, orang kalau kebanyakan minum selain bisa kembung, kalau minumannya keras banget bisa mabok. Nah, jadi mabok itu jalannya sempoyongan. Pernah lihat orang mabok kan? Nanti adik-adik nggak boleh mabok sama sekali, kapanpun sampai kapanpun. Oke, udah gede nanti nggak boleh mabok. Ingat kata Kak Geri, saya tidak boleh mabok. Tapi orang bilang kok itu kayak mabok, tapi mereka nggak mabok. Mereka lagi dipenuhi sama Roh Kudus, tahu nggak? Jadi mereka muji Tuhan, sembah Tuhan, bilang Yesus kau baik, Yesus kau baik, Yesus kau baik, sembah Tuhan. Nah, waktu lagi orang rame ngumpul, ada apa rame-rame ada apa? Tiba-tiba Om Petrus, inget nggak Om Petrus yang kemarin dia nyangkal Yesus 3 kali. Kemudian kemarin Kak Geri juga pernah cerita Om Petrus dari waktu Yesus menampakkan diri di pantai, Om Petrus berenang mau ketemu Yesus duluan. Terus Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bilang, iya aku mengasihi. Tapi sampai berapa kali Yesus nanya? 3 kali. Nah, ini Om Petrus yang sama yang bilang, aku nggak kenal Yesus karena takut ditangkap juga. Tapi hari itu karena dipenuhi Roh Kudus, tahu nggak? Om Petrus langsung berkhotbah. Kayak Opa Surya kalau lagi khotbah di gereja di Menhop, khotbah dia langsung berdiri Om Petrus kan. Dia langsung bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, kata dia, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya kan? Akan terjadi. Berarti udah terjadi atau belum? Belum. Akan terjadi pada hari-hari terakhir gitu. Oke. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Om Petrus. Aku akan mencurahkan Rohku, kata Tuhan Yesus, kata Tuhan ya, demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan siapa? Adik-adik sekolah minggu. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna itu anak-anak muda, kayak Kak Geri ya kan, kayak Kak Priscilla ya kan. Nah, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itu nanti mama papa. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Itu belum terjadi. Dan mereka akan bernubuat. Ya, itu Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai nanti ayat 40. Banyak ya kan. Nah, tapi ini khotbah Om Petrus yang pertama-pertama. Dia bilang nanti pada hari-hari terakhir, waktu itu dia bilang, Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang, adik-adik juga. Iya beneran. Nah, itu Pentakosta yang keberapa? Pertama. Tapi kemudian sekarang Om Paniko Nyotora Harjo, gembala kita, Opa Niko, ya kan? Dia bilang, inilah hari-hari terakhir. Yesus udah mau datang lagi. Jadi kita udah gak boleh nakal lagi. Kita harus taat. Kita harus jadi anak yang baik. Karena waktu kita lagi nakal, tiba-tiba Yesus datang gimana? Ayo. Nah, makanya Tuhan bilang, ini hari-hari terakhir lewat Paniko. Dan inilah masanya Pentakosta ketiga. Yang kedua kapan? Yang kedua ada, ntar kapan-kapan kita cerita. Waktu itu pernah yang kedua. Oke? Nah, lihat dulu yang kedua kejadiannya di Azusa Street. Kalau yang pertama kejadian di Yerusalem, yang kedua kejadian di Azusa Street. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga, Opa Niko percaya bahwa
akan terjadi di Indonesia. Artinya adik-adik siap-siap. Katakan siap-siap. Siap-siap. Iya. Get ready, ya kan? Karena kita mau terima Roh Kudus yang dari Tuhan. Oke, kita mesti siap-siap. Nah, kalau udah hari-hari terakhir kita nggak boleh nakal lagi, kita nggak boleh bandel lagi, karena Roh Kudus ada loh dalam hidup kita. Nah, kita nggak boleh lawan papa mama. Aku nggak mau lagi lah, aku nggak mau, aku nggak mau dengar kata mama, nggak mau dengar kata papa. Nggak boleh. Kalau yang kayak gitu berarti Roh Kudus belum ada di hatinya. Berarti bikin papa mama sedih. Nggak boleh. Oke, nah hari ini kita mau terima Roh Kudus dalam hati kita. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita nanti jadi saksi Tuhan Yesus. Saksi Tuhan Yesus itu artinya kayak gini, kita memberitakan tentang Tuhan Yesus ke orang lain. Nanti kalau misalnya adik-adik udah masuk sekolah, adik-adik ceritain ke temen, kamu kenal gak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tuh baik banget loh. Wes. Nah, tapi nggak cuma ngomong doang, harus kita buktikan dengan tindakan. Katakan tindakan. Kita nggak boleh jadi anak yang nakal. Oke? Kita harus jadi anak yang baik. Baru orang bilang, oh iya, itu si Ibet kok anaknya baik banget ya. Gitu. Yuk, sekarang taruh tangannya di dada. Yuk, tutup matanya. Sekarang beneran tutup matanya. Taruh tangan di dada. Ikutin Kak Geri. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saya mau terima Roh Kudus. Saya mau jadi saksi Yesus, saksi Kristus. Saya mau jadi anak yang dengar-dengaran, yang taat, sayang papa mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu, kami sudah ibadah sekolah minggu, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, dan kami siap terima Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Nah, ingat, kalau Roh Kudus sudah turun ke atas kita nggak boleh jadi anak yang nakal. Kita harus jadi saksi Yesus. Amin, adik-adik semuanya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetap ikutin apa kata papa mama. Jangan bandel. Oke, Tuhan Yesus memberkati.